Ya, hinakan diri kita dengan hikmah, dengan belajar. Tidak apa-apa orang mau ngomongin kita sok ente, sok alim, sok soleh, ente sok giat, sok ini. Biarin, dengan ngurus omongan orang nggak selesai ente mau. Anggapannya kayak ada gudang besar isi berlian, isi emas. Kalian diizinkan untuk masuk gudang tersebut dan mengambil sebanyak-banyaknya. Itulah di pesantren ini. Sini penuh dengan berlian, penuh dengan emas, penuh dengan perhiasan, penuh dengan ya ini jauharah, batu yang langka. Tinggal kalian mau ngambil seberapa banyak kalian ingin, sudah tinggal ngambil aja, tinggal milih mau berlian, mau emas, mau zahab, mau permata, mau apa, ngambil, mau ilmu fikih, mau ilmu hadis, mau ilmu semuanya ada di sini. Semangat, mau ngambil sedikit, mau ngambil banyak bisa semuanya, mau ngambil sedikit bisa, mau ngambil banyak bisa, sebanyak-banyaknya bisa. Semuanya disediakan. Banyak di luar sana orang kepingin belajar, nggak punya guru, nggak dapat guru, nggak punya biaya, atau gurunya nggak ada. Belajar ilmu tafsir, gurunya nggak bisa ilmu tafsir. Mau belajar ilmu hadis, gurunya nggak bisa ilmu hadis. Mau belajar ilmu fikih, gurunya nggak bisa ilmu fikih. Di sini semuanya ada. Yang ahli hadis, ada ahli fikih, ada ahli tafsir, ada ahli nahwu, ada. Nikmat kalian berada, mahal harganya itu. Kalian bayar satu ustadz untuk datang ke rumah kalian belajar dengan beliau, nggak mungkin bisa. Dihadirkan mereka yang datang, mereka yang susah, mereka yang lelah, mereka yang mengeluarkan ya waktu mereka yang mahal, waktu mereka itu. Kalian tinggal hadir di kelas, jangan telat, catat, ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari mereka, murojaah supaya lengket kefahaman yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Amalkan dan amalkan. Termasuk amalkan. Jangan hanya kita pikirannya hanya membawa atau mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, tapi gak berpikir bagaimana mengamalkannya. Ya. Kita dapat ilmu seberapa banyak, amalkan segitu. Dapat ilmu sekian, amalkan segitu. Dapat ilmu nasihat tentang ini hari ini, amalkan hari itu juga. Jangan tunda-tunda. Nanti anak amalkan. Nanti kalau sudah anak keluar dari pesantren baru anak amalkan. Jangan. Amalkan sekarang. Apalagi yang berpikir, anak dapat ilmu ini nanti buat anak ngajar, buat anak buka majelis. Bukan untuk anak ini. Untuk anak nanti jadi pendakwah, ceramah. Enak ini buat ceramah. Nah, ini sudah indikasi nggak ikhlas. Indikasi riya. Jangan. Pikirkan diri sendiri dulu. Amalkan apa yang kalian dapatkan. Bukan hanya mengambil ilmu dari ustadz, dari kelas ke kelas, dari kitab ke kitab. Tapi akhlak nggak ada. Adab nggak ada. Lisan yang keluar, lisan yang kasar. Kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kotor. Kata-kata binatang. Yang ada mengganggu orang lain. Membuli orang lain. Menyakiti hati orang lain. Bahkan sampai ada berantem di sini. Apa sih? Memang nggak manfaat nasihat dari guru-gurunya. Nggak manfaat mereka. Jangan dari nasihat guru apa? Dari apa yang kita lihat dari akhlak mereka. Apakah mereka berantem satu dengan yang lain guru-guru gitu? Apakah mereka satu dengan yang bermusuhan? Apa yang mereka satu dengan yang tidak? Mereka Masya Allah. Satu dengan lain saling menghormati, saling mencintai, saling adab, saling merangkul. Itu apa yang kita lihat sudah nasihat besar itu. Belum ngomong mereka sudah nasihat. Bagaimana tawaduknya mereka? Bagaimana akhlaknya mereka? Itu sudah nasihat. Baru kita lihat itu. Dan itu kita bisa ambil dari guru-guru kita ini di pesantren ini. Ya, man la yanfa lahdu la yanfa yanuthu lafdu. Man la yanfa lahdu la yanfa lafdu. Siapa yang kita melihatnya enggak bisa mengambil nasihat dari apa yang kita lihat dari amalnya, dari perbuatannya, berarti ucapannya enggak bisa masuk ke dalam hati kita nanti. Ya, guru-guru yang kita lihat Masya Allah semuanya. Nah inilah ya kenikmatan yang kalian berada di dalamnya. Kita merenungkan hal itu. Merenung. Nah, sudah berapa tahun di pondok? Ya Allah 5 tahun. 4 tahun. 7 tahun. Dapat apa yang di 7 tahun? Dulu belajar 4 tahun itu sudah al-lama. Orang dulu 4 tahun belajar itu al-lama sudah. Kita 4 tahun menjadi apa? Hafal apa? Tahqiq kitab apa? Kadang-kadang ahli aja kitab, baca kitab salah-salah. Yang hafal Zubat, yang hafal Alfiyah ditanya nggak ada yang menyenangkan hati Ustaz. Sudah hafal sudah hafal Zubat, sudah hafal Alfiyah, tapi kalau disuruh sebutkan
Ya, hanya segelintir aja yang masih hafal. Gak ada tahqiq. Ya, kalau ditanya kadang sering nggak bisa menjawab dengan benar. Ya, kita sudah bisa berenung. Kita ini mau seperti ini terus. Mau berjalan di tempat. Nggak ada tambahan, nggak ada tambahan. Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Yes, hasilnya kita ketika lulus, ketika keluar yang begini. Jangan berharap nanti, wah jadi sukses luar biasa nanti. Nanti biasa-biasa aja di pondok. Jadi kan kegiatan dan kewajiban dan apa yang dilakukan luar biasa, jauh lebih baik daripada kawan-kawannya. Hasilnya pun luar biasa nanti di mustaqbal. Apa yang kita lakukan jangan sama dengan kawan-kawannya. Kalau yang lain menghafal sekian hanya sekedar yang wajib, Anda harus lebih. Kalau yang lain menghafal enggak tahqiq, Anda harus tahqiq. Kalau yang lain baca kitab setiap hari satu kitab ini atau satu lembar dari kitab ini atau 10 lembar dari kitab, Anda harus lebih banyak, Anda harus 2 kali lipat. Kalau yang lain ngaji, Anda harus ngaji. Kalau yang lain hikmah, Anda harus hikmah. Kalau yang lain, masya Allah punya akhlak yang bagus, bahkan dicintai gurunya, anak harus lebih dari dia, 2 kali lipat. Ini himmah, punya semangat yang luar biasa. Nah, ini yang bisa membuat seseorang naik lebih tinggi, bahkan lebih cepat tingginya. Man amil bima alim, allamahullahu ma lam ya'lam. Ya, kalau kita cuma ya seperti kawan kita, ya hasilnya seperti kawan kita juga, nggak ada bedanya. Ya, mereka orang-orang yang sukses itu terbedakan dari mustakbal. Dari sihornya kelihatan bagaimana mustakbalnya. Mina sihori yu'raf al-mar'u kaifa mustakbaluhu. Min sihorihi yu'raf al-mar'u kaifa mustakbaluhu. Dari semenjak kecil seseorang akan terlihat bagaimana masa depannya. Ketika kita belajar ini di pondok ini. Kalau kita melihat ada di antara kita ini yang luar biasa beda dengan teman-teman yang lain. Prestasinya Masya Allah. Menghafal Masya Allah. Istiqomah. Sholat di shaf awal. Belajar di shaf awal. Khidmahnya Masya Allah. Tawaduknya Masya Allah. Dicintai oleh orang lain. Nggak pernah melanggar. Kata-katanya lembut. Kata-katanya kata yang menyenangkan. Kata-katanya nggak pernah kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kotor. Kata hewan. Nggak pernah itu semuanya Masya Allah. Luar biasa. Terbedakan dari yang lain. Nah ini mustakbalnya ya sudah jelas ini mustakbalnya nanti dia akan sukses luar biasa nanti mustakbalnya. Jadi lihat guru-guru ente semuanya, yang guru-gurunya ente juga guru-guru daripada guru-guru. Semuanya seperti itu. Pelajarin mereka bagaimana guru kita yang sukses. Pelajarin guru-guru mereka bagaimana mereka sukses. Dari Abu Yahya Maliki, dari Habib Zain Muslimid, dari Habib Salim Musatiri, dari Habib Umar bin Habib. Apa mereka ketika belajar santai-santai gitu? Apa malas-malesan? Pelajarin. Kalau anak sampaikan sini, sampai sepanjang malam nggak akan selesai. Mereka bagaimana mujahadahnya, mereka bagaimana rajinnya, bagaimana mengamalkan, bagaimana mereka menghafal ini dan itu. Apakah di zaman mereka yang sukses sekarang, apa di zaman mereka mujahadah masih? Apa cuma mereka yang belajar saat itu? Enggak, banyak yang belajar sama mereka. Tapi kenapa mereka yang sukses? Karena mereka yang terbedakan saat belajar. Karena mereka yang luar biasa saat belajar. Maka mereka lah yang sukses. Yang biasa-biasa, yang banyak yang belajar bersama mereka. Tapi nggak sukses. Kenapa? Karena biasa-biasa aja waktu itu. Nggak di pondok pesantren pun seperti ini. Siapa yang terbedakan? Masya Allah mujahadahnya, giat belajarnya, akhlaknya, mengamalkan ilmunya, tawaduknya, khidmahnya luar biasa. Hatinya bersih. Nah itu calon nanti yang dibanggakan oleh dalwa. Calon-calon yang dibanggakan oleh gurunya. Dibanggakan bahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mulailah dari sekarang semangat. Kalian bisa, nggak ada kata nggak bisa. Kalian pasti bisa. Orang satu dengan yang lain sama kok manusia, sama-sama juga makan, sama-sama minum, sama-sama juga ya sifat manusianya. Nggak ada yang bedakan. Orang yang sukses daripada guru-guru kita atau guru-guru kita sama juga mereka manusia. Kenapa mereka bisa? Kenapa kita nggak mungkin bisa? Sama. Ya, bagaimana dikatakan oleh Ahmad bin Umar bin Smith. Kullu insanin yastati an yakuna kutub zamani wa yastati an yakuna fir'aun zamani. Setiap seseorang di zamannya dia punya peluang untuk menjadi wali, bahkan wali kutub di zamannya, punya peluang juga sebaliknya dia akan menjadi orang jahat bahkan sejahat Fir'aun di zamannya. Semuanya punya peluang. Tinggal bagaimana kita merespon kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan sama Allah. Kesempatan belajar, Masya Allah. Luar biasa pelajarannya banyak. Yang Masya Allah semuanya guru-gurunya juga.
dikasih kesempatan untuk ditertibkan hafalan, untuk menyetor hafalan supaya lancar, supaya tertib. Apa kita mengikutinya? Apa kita mengambil itu sebagai kesempatan yang mahal bagi kita? Tajara dullal talab fi syuharihil tajara ya dullal jahli, itulah hayat. Siapa yang tidak merasakan kehinaan di waktu dia belajar, maka dia akan merasakan kehinaan sepanjang umurnya setelah itu. Nah, hinakan diri kita dengan hikmah, dengan belajar. Tidak apa-apa orang mau ngomongin kita, sok ente, sok alim, sok soleh, ente sok giat, sok ini. Biarin, jangan urus omongan orang, nggak selesai. Ente mau gini akan diomongin, mau gini diomongin. Apapun diomongin sekarang. Ente punya ilmu, ente mau jadi ustadz, ente nggak punya harta ketika jadi ustadz, miskin, naik sepeda pancal aja diomongin itu loh. Kalau jadi ustadz nih miskin kayak gini, repot hidupnya. Sekali ustadznya punya mobil Alphard, wah ustadz punya mobil Alphard, katanya ustadz itu menganjurkan zuhud. Ini kok ustadznya mau mobil Alphard gitu. Mau apapun yang dilakukan, ustadznya terjun di politik. Ini ustadz ini apa menggunakan ilmunya untuk politik ini? Mau jadi pengusaha, semuanya salah. Kalau ngikuti mikirin omongan orang nggak akan pernah benar. Jangan ikutin omongan orang, sudah. Jangan gantungkan hidup kita kepada omongan orang. Kita gantungkan sama Allah. Kita hanya gantung bagaimana kita dipuji sama Allah. Bagaimana kita dianggap benar oleh Allah. Nggak usah ikut orang. Ya, bagaimana kita di sini benar di sisi Allah, di mata Allah. Belajar, giat, tawadhu, amalkan ilmu, akhlak, bersihkan hati, mujahadah, khidmah, dan jangan telat belajar. Catat semua faedah-faedah. Nggak akan kembali kesempatan ini kepada kalian nantinya. Jangan sibuk baca wirid, jangan sibuk ya baca hizib-hizib, jangan banyak baca Quran. Ustaz, kok dianjurkan yang baca Quran? Baca Quran setiap hari, wajib harus. Tapi jangan berarti nanti khatam Quran setiap hari sekali. Enggak, ini bukan waktunya. Nanti kalau kalian sudah selesai, porsi sedikit aja, Quran sedikit, wirid, zikir sedikit. Sisanya gunakan untuk ilmu, belajar. Kan Habib Abdullah bin Umar Syatiri, kan Habib Abdullah bin Mas'ud baru kemarin saya muhdhar ketika takrim kemarin, karena banyak mengambil ilmu faedah dari beliau. Termasuk di antara yang disebutkan beliau, ada seseorang datang ke Rubat Tarim zaman beliau Habib Abdullah bin Mas'ud, ayahnya Habib Hasan Syatiri. Kemudian ternyata ada santri yang di antara santri itu yang menghafal Quran. Maka Habib Abdullah Syatiri memanggil, tinggalkan, jangan diteruskan hafalan Quran. Fokus dengan ilmu. Hafal Quran bisa nanti, tapi ilmu nggak bisa ditunda. Nanti nggak akan dapatkan kesempatan lagi belajar seperti di Rubat ya ketika nanti pulang. Tapi kalau ngafalin Quran nanti dipulang nanti bisa tapi yang sudah ikut tahfidz jangan berarti batal Qurannya, teruskan semangat. Ini tujuannya maksudnya ya supaya tetap belajar, giat dan tidak membuang-buang waktu. Ini sudah kadang nggak usah nggak ngafalin Quran kalau gitu. Habis itu juga malas, belajarnya juga malas, telat-telat, hoibnya berapa kali hoibnya. Iya, biasanya orang yang hafalan Quran biasanya itu ilmunya sukses, Qurannya sukses. Ya, biasanya ngafalin Quran tambah cerdas. Kenapa? Karena orang yang digunakan terus menghafal, menambah memori kecerdasan di otaknya. Memori itu yang digunakan akan bertambah karena sebab digunakan menghafal. Jadi artinya yang menghafal Quran biasanya lebih cerdas daripada yang tidak menghafal. Nah, insya Allah sukses Qurannya, sukses juga ilmunya. Nah, makanya syarat untuk mengikuti hafalan Quran harus bisa mengimbangi kedua-duanya. Ya, kalau disuruh pilih, tidak bisa. Kalau ya jangan ikut tahfidz. Ini fardu ain, tahfidz Quran hukumnya fardu kifayah. Fatihah. Allah Subhanahu wa taala barik lana wa lakum jami'an fil umur fil sa'i fil niyah fil mujahadah fil khidmah fi kulli ma ma'ana fi kulli man ma'ana. Anallahu sifatna min fitan mihan musaib wa nawaib waj'alna minal najihin fil ilm wa fil amal bil ilm fil amal bil Quran fil amal bin nasaih fil amal bil mau'izah wa Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah Allah kama wafaqta ahlal khair kama wafaqta ahlal khair lil khair wa antahum ala fitna lil khair wa inna alaih ya rabbal alamin ya maulana bi hadir ya hibdu asna ilaka bil habib tangadi hajatuna bi wa tastajib hadhihi da'wat ajilan wa ajilan lana wa li auladina banatina tulabina wa talibatina